Salam mama dan saudara-saudari semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metafora gereja sebagai hamba Allah. Saya Putra Agung Setiawan Pono. Saya Milka Isenia Bria. Saya Sony Gabriel Dakunya. Selamat memperhatikan. Shalom. Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Kemajuan zaman yang terus terjadi dan pembaruan yang terus berlangsung menuntut gereja untuk peka terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman ini membuat gereja harus ada untuk melayani. Salah satu pelayanan gereja yang bisa dilakukan sebagai respon akan kebutuhan zaman ini adalah dengan gereja hadir sebagai hamba Allah yang melayani, dan itu terlihat dalam pelayanan diakonia gereja. Dalam topik yang diangkat oleh kelompok adalah tentang bagaimana gereja sebagai hamba Allah itu hadir dalam pelayanan diakonia yang adil tetapi juga menyelamatkan. Karena seringkali dalam pelayanannya gereja melayani hanya dengan melihat sisi keadilan saja dan tidak memberi perhatian apakah keadilan yang dilaksanakan dalam pelayanan ini adalah keadilan yang menyelamatkan atau tidak. Dalam pelayanan diakonia gereja, gereja selalu melihat standar keadilan berdasarkan jumlah yang disamaratakan, bukan berdasarkan jumlah seharusnya dalam jemaat yang memerlukan pelayanan diakonia. Sebagai contoh, ketika terdapat 3 rumah yang hendak dilayani oleh gereja, misalnya rumah A beranggotakan 6 orang, rumah B beranggotakan 10 orang, rumah C beranggotakan 4 orang. Atas dasar keadilan, maka gereja menetapkan pelayanan dengan jumlah yang sama, dan jumlah yang dipakai adalah dari anggota dari rumah C, yaitu 4 orang, karena berpikir jika membagi sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga maka nanti akan ada yang kecemburuan, seolah-olah gereja tidak berlaku adil terhadap jemaat. Di sisi lain juga melalui pelayanan diakonia oleh gereja, di situ gereja hendak dilihat murni sebagai pelayanan, bukan seolah-olah kehilangan jati diri dan melakukan pelayanan diakonia seperti organisasi sosial yang melakukan bakti sosial dan program kerja sosial lainnya dengan menjadikan korban sebagai fokus pelayanan tanpa melihat bahwa pelaku juga perlu dilayani. Oleh karena itu, dalam pembahasan topik ini dimaksudkan untuk menolong pembaca memahami tentang metafora gereja sebagai hamba Allah dan bagaimana pelayanan gereja yang adalah hamba itu berlangsung. Babnya yang kedua tentang pembahasan. Gereja yang pertama, dasar biblis. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja, yang jika mengingat akan cara pemakaiannya sekarang ini adalah terjemahan dari kata Yunani kyriake yang berarti menjadi milik Tuhan. Adapun yang dimaksud dengan milik Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi yang dimaksud dengan gereja adalah persekutuan para orang beriman. Kata kyriake sebagai sebutan bagi persekutuan para orang yang menjadi milik Tuhan belum terdapat di dalam Perjanjian Baru. Istilah ini baru dipakai pada zaman sesudah zaman para rasul, yaitu sebagai sebutan gereja sebagai suatu lembaga dengan segala peraturannya. Di dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan para orang beriman adalah eklesia, yang berarti rapat atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul. Mereka berkumpul karena dipanggil atau dikumpulkan. Di dalam Perjanjian Baru, persekutuan para orang yang percaya disebut jemaat, yang di dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yaitu kumpulan orang yang karena dipanggil karena dikumpulkan oleh pemanggilan. Di dalam Perjanjian Baru, jemaat atau gereja ini juga disebut Kristus, sedang Kristus disebut kepala jemaat. Dari ungkapan-ungkapan itu jelas bahwa yang dimaksud dengan tubuh di dalam Alkitab adalah manusia yang memiliki tubuh itu. Maka ungkapan tubuh berarti manusia itu sendiri seutuhnya. Dilihat dari seginya yang lahir, manusia adalah tubuhnya. Manusia tidak dapat dipisahkan daripada tubuhnya. Pengertian yang demikian itu diterapkan oleh Paulus bagi hubungan di antara Kristus dengan jemaat atau gerejanya. Jemaat adalah tubuh Kristus, yang berarti jemaat adalah perwujudan Kristus yang tampak di dalam dunia ini. Dalam arti bahwa
Kristus harus tampak di dalam jemaat itu. Ketika kita membicarakan hal perjanjian kasih karunia, telah ditunjukkan bahwa umat Allah diganti dengan umat Allah dalam perjanjian baru. Yang kedua, tentang dogma gereja. Dengan hal ini, maka hadirlah metafora gereja untuk menjawab apa yang menjadi panggilannya dalam pelayanan, yaitu sebagai hamba Allah. Gereja resmi berfungsi untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin dengan otoritas Kristus. Dalam model mengerti gereja sebagai persekutuan, gereja dipandang sebagai umat Allah atau tubuh Kristus yang berkembang menuju penyempurnaan akhir kerajaan Allah. Yang berikut tentang diakonia. Secara harfiah, kata diakonia berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Dalam bahasa Ibrani, pertolongan, penolong, Eser dalam Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 20, Mazmur 121 ayat yang pertama. Diakonia dalam bahasa Ibrani disebut seret, yang artinya melayani. Dalam penerjemahan bahasa Yunani, kata diakonia disebutkan diakonia atau pelayanan, diakonein atau melayani, dan diakonos pelayan. Istilah diakonia sebenarnya sudah terlihat sejak dari Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Diakonia sebagai pelayanan kasih identik juga dengan pelayanan keadilan, dalam artian bertindak memerangi dan jika mungkin mengatasi penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kekurangan, serta berperan dalam meningkatkan kemungkinan-kemungkinan hidup dalam terang Injil. Sebab Yesus Kristus sendiri mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang hina, orang-orang tertindas, dan orang miskin, serta semua orang lemah dalam rupa-rupa situasi. Masuk pada bab yang ketiga, kesimpulan. Sebagaimana metafora gereja sebagai hamba Allah haruslah melayani secara utuh dan totalitas, harus melayani dengan prinsip kesadaran sebagai seorang hamba yang harus benar-benar memuaskan tuannya dalam pelayanan yang dia berikan. Di dalam pelayanan diakonia tidak boleh ada pelayan yang melakukan pelayanan dengan kepentingannya sendiri atau punya esensi dari pelayanan diakonia itu menjadi hilang dan tidak bermakna. Hal keadilan ketika melayani, benar bahwa itu adil di mata manusia, tetapi perlu untuk kita melihat apakah keadilan itu menyelamatkan, penuh kasih, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, atau justru sebaliknya akan membuat jemaat merasa pelayanan ini tidak adil, bahkan membuat jemaat melihat gereja sebagai sesuatu yang salah. Demikian hasil presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke.